Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Iyaris Adia Fajrin selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Penologi dan Viktimologi. Pertama-tama izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Naraza Birzain Asoka dengan NIM 2023 1011 03111066 dan rekan saya. Saya Elviana Wulandari dengan NIM 2023 1011 0311 092. Ya, tentunya di sini kami akan membahas mengenai topik kita yang sangat menarik, yaitu mengenai sistem peradilan pidana di Indonesia yang mana dilihat dari sudut pandang viktimologi seperti itu. Pun di sini mengapa sih topik ini menjadi sangat penting untuk kita bahas? Karena apa? Karena pada sistem peradilan pidana kita seringkali nih fokus kita terpacu pada pelaku. Mulai dari penangkapan, penuntutan, hingga pemidanaannya itu seperti apa. Namun kita seringkali lupa bagaimana sih dengan keadaan korban, apakah hak-hak korban ini sudah terpenuhi, apakah kepentingan korban pun ini sudah terpenuhi, seperti itu. Jadi, melalui sudut pandang viktimologi, yang mana ilmu ini mempelajari tentang korban kejahatan dari segi hukum, kita akan mencoba membahas lebih jauh sejauh mana sih sistem peradilan pidana di Indonesia ini mampu memberikan perlindungan, pengakuan, dan bahkan pemulihan bagi korban-korban kejahatan tersebut, seperti itu. Nah, jika berbicara soal korban dalam kasus pidana, sayangnya menurut kami juga korban ini posisinya ini seringkali kurang beruntung seperti itu. Karena apa? Karena pada sistem peradilan pidana korban ini kesannya cuma dianggap sebagai figuran saja. Pun kenapa seperti itu? Karena perannya nih biasanya cuma dihadirkan sebagai saksi, bahkan meskipun tentunya seperti yang kita tahu, korban ini seringkali tentunya merasa paling dirugikan, seperti itu. Pun di masyarakat sendiri, korban kejahatan ini, apalagi yang melibatkan kekerasan, seringkali dipandang layaknya korban bencana. Padahal tentu saja jelas keduanya berbeda. Pun mereka bisa luka parah bahkan sampai meninggal dunia jika kita pikir lebih jauh nih. Siapa sih yang bakal gantiin kerugian material yang mereka alami? Misalnya ada biaya pengobatan, belum lagi kalau sampai korbannya ini meninggal dunia. Siapa yang tanggung jawab akan kerugian yang sudah keluarga alami, seperti itu. Namun sebelum kita berbicara lebih lanjut, kita membahas tentang definisi viktimologi itu seperti apa. Jadi, viktimologi ini sebenarnya berasal dari kata Inggris, viktimologi tentunya, yang mana akarnya berasal dari bahasa Latin. Jadi, berasal dari kata victima yang berarti korban, dan berasal dari kata logos, yang mana berarti ilmu atau studi. Pun secara istilah, viktimologi ini juga kita pahami sebagai ilmu yang mempelajari tentang korban. Baik itu penyebab bagaimana seseorang itu bisa menjadi korban maupun akibat-akibat yang timbul setelah seseorang itu menjadi korban kejahatan, seperti itu. Lalu viktimologi pun ini membahas korban ini sebagai bagian dari kenyataan sosial yang memang terjadi di masyarakat. Namun kalau ditelusuri asal-usulnya, viktimologi ini juga sebenarnya lahir dari kriminologi. Pun hal ini juga bisa dibilang sebagai viktimologi adalah anak dari kriminologi, seperti itu. Namun bedanya, kalau kriminologi ini fokus kepada pelaku, namun sebaliknya jika viktimologi ini lebih menaruh perhatian khusus kepada korban kejahatan atau dampak yang sudah korban alami, seperti itu. Nah, seseorang ini juga bisa disebut sebagai korban karena mengalami kerugian akibat suatu tindak kejahatan. Dalam hal-hal seperti inilah yang mana akan menjadi fokus utama dalam viktimologi.
Jadi kalau kita bicara tentang viktimologi, kalau kita berbicara tentang viktimologi, kita sebenarnya juga membahas tentang korban kejahatan, baik dari segi kondisi mereka, hak-hak mereka, maupun bagaimana sistem hukum ini yang seharusnya merespon keberadaan mereka, seperti itu. Tadi kita sudah berbicara mengenai korban, sudah berkali-kali menyebut sebagai korban. Dan izinkanlah saya untuk menjelaskan jenis-jenis korban ini seperti apa. Jadi dalam viktimologi, korban kejahatan ini dibagi berdasarkan beberapa kriteria seperti sifat kejahatan, karakteristik korban, dan konteks sosial terjadinya kejahatan. Dan yang pertama, berdasarkan sifat kejahatan nih, ada 2 jenis korban, yaitu korban langsung dan korban tidak langsung. Jadi korban langsung yang dimaksud di sini adalah mereka yang secara fisik mengalami tindak kriminal. Misalnya apa? Misalnya pencurian, penyerangan, maupun pembunuhan. Sedangkan korban tidak langsung adalah orang yang terdampak secara emosional atau psikologisnya. Karena apa? Karena kejahatan yang menimpa orang lain. Seperti apa? Seperti anggota keluarga ataupun teman dekat korban langsung, seperti itu. Lalu yang kedua ada berdasarkan karakteristik individu. Jadi korban ini bisa dikelompokkan menurut usia, jenis kelamin, ras, dan status sosial ekonominya itu seperti apa. Jadi pun ada penelitian yang menunjukkan bahwa kelompok tertentu seperti perempuan, anak-anak, maupun mereka yang dalam kelompok rentan ini biasanya lebih rentan menjadi korban. Jadi oleh karena itu pendekatan pencegahan yang lebih spesifik tentunya dibutuhkan untuk apa? Untuk melindungi kelompok-kelompok ini. Seperti itu. Lalu yang terakhir ada korban yang berdasarkan konteks sosial. Jadi korban di sini dibagi menjadi korban situasional dan korban terpilih. Jadi, korban situasional ini adalah mereka yang menjadi korban karena keadaan tertentu, yang mendadak tentunya. Pun sementara, korban terpilih ini adalah mereka yang menjadi target karena karakteristik tertentu. Misalnya apa? Misalnya kondisi fisik mereka yang lemah, ataupun kebiasaan sehari-hari mereka, yang mana membuat mereka ini lebih mudah menjadi sasaran kejahatan. Gitu. Pun selanjutnya kita juga akan membahas mengenai hubungan viktimologi dan peradilan pidana itu seperti apa sih? Apalagi keduanya ini tentunya tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, terutama jika kita ingin menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan manusiawi seperti itu. Jadi viktimologi di sini mulai diintegrasikan ke dalam berbagai aspek hukum, mulai dari pembuatan undang-undang, bahkan sampai praktik di pengadilan, seperti itu. Misalnya, ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, yang mana mengatur tentang perlindungan saksi dan korban. Undang-undang ini mengakui hak korban untuk mendapatkan perlindungan, pemulihan, dan kompensasi atas kerugian yang mereka alami akibat kejahatan. Dan selain itu, ada pun lembaga penegak hukum seperti polisi dan kejaksaan juga mulai mengembangkan program-program yang mana memiliki fokus untuk membantu korban seperti layanan konseling, dukungan psikologis, dan juga ada program rehabilitasi. Pun selain itu adanya aparat penegak hukum yang mana kini mendapatkan pelatihan khusus agar bisa berinteraksi dengan korban secara lebih sensitif dan paham akan trauma yang dialami oleh korban, seperti itu. Lalu yang selanjutnya saya juga ingin membahas mengenai teori-teori penting yang ada pada viktimologi. Serta bagaimana sih teori-teori tersebut ini dapat diaplikasikan secara konkret dalam sistem hukum pidana. Apalagi pemahaman terhadap teori-teori ini tentunya sangat penting. Karena apa? Karena hal tersebut juga tentunya dapat membantu kita untuk merancang hukum yang lebih manusiawi
dan tentunya lebih berpihak kepada korban karena tentunya di sini korban ini lebih dirugikan seperti itu. Jadi teori yang pertama ada yang namanya teori stressor response, yang mana teori ini menjelaskan bahwa korban kejahatan ini mengalami tekanan psikologis atau stresor itu tadi akibat tindak pidana yang mereka alami. Respon terhadap stresor ini bisa berbeda-beda, mulai dari kecemasan, lalu ada trauma, ketakutan, seperti itu. Lalu aplikasinya dalam hukum pidana nih seperti apa sih teori tersebut? Jadi pengaplikasiannya ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam memberikan perlindungan yang khusus bagi korban. Lalu ada pun membantu penyidik, lalu jaksa, hakim untuk memahami dampak psikologis yang mereka alami dalam proses pengadilan. Pun bisa menjadi dasar yang mana untuk pengajuan restitusi atau kompensasi yang berdasarkan kerugian emosional seperti itu. Lalu yang kedua ada namanya teori coping atau coping teori, yang mana teori ini berfokus pada bagaimana sih korban ini mencoba mengatasi stres dan traumanya pasca kejahatan. Jadi strategi coping ini bisa ada dua sifat, yaitu ada sifat positif dan negatif. Jadi sifat positifnya ini misalnya bisa digunakan untuk mencari dukungan, atau sifat positifnya malah hal tersebut bisa menimbulkan seperti menarik diri dan emosi atau marah yang berlebihan seperti itu. Pun aplikasinya dalam hukum pidana itu seperti apa? Jadi hal tersebut bisa menjadi acuan dalam program pemulihan korban seperti apa? Seperti konseling psikologis atau program pendampingan. Lalu juga bisa membantu pihak yang berwenang untuk mengalami kebutuhan dukungan seperti apa yang korban butuhkan, karena tentunya tiap korban itu berbeda-beda. Lalu yang ketiga itu ada namanya teori kelayakan, yang mana teori ini bisa menyoroti bagaimana sih korban ini memandang apakah mereka merasa pantas atau layak mendapatkan keadilan dan perlindungan dari sistem hukum. Pun aplikasinya dalam hukum pidana ini juga seperti apa? Jadi dapat membantu mengidentifikasi gap persepsi antara korban dan institusi hukum. Misalnya, korban yang enggan melapor karena merasa dia tidak layak dibela seperti itu. Lalu ada pun mendorong sistem hukum yang mana bisa memperbaiki komunikasi dan layanan agar semua korban ini bisa merasa dihargai. Lalu yang selanjutnya ada teori pemberdayaan atau empowerment teori, yang mana teori ini menekankan bagaimana sih pentingnya memberikan korban rasa kendali atau kepercayaan diri atas situasi yang mereka hadapi. Jadi di sini korban ini perlu merasa bahwa mereka ini memiliki suara yang harus didengar dan kekuatan dalam proses hukum. Pun aplikasinya dalam hukum pidana itu seperti apa? Jadi bisa mendorong korban untuk berpartisipasi aktif seperti memberikan kesaksian untuk menyampaikan pandangan mereka tentang hukuman pelaku itu harusnya seperti apa gitu. Jadi hal tersebut juga bisa diterapkan melalui pelibatan korban dalam mediasi atau pemberian informasi yang jelas dan terbuka tentunya dalam proses hukum. Lalu ada yang namanya teori keadilan restoratif atau bisa disebut sebagai restoratif justice, yang mana teori ini bertujuan untuk memulihkan hubungan antara korban, pelaku, dan masyarakat dengan pendekatan yang menekankan dialog, rekonsiliasi, dan pemulihan kerugian. Pun aplikasinya dalam hukum pidana itu seperti apa? Jadi hal tersebut bisa diimplementasikan melalui forum mediasi pena atau dialog antara korban dan pelaku, serta program ganti rugi yang dilakukan secara sukarela seperti itu. Dan hal tersebut juga
bisa memungkinkan korban dapat merasa didengar dan dihargai, sekaligus memberikan kesempatan bagi pelaku untuk tentunya bertanggung jawab secara langsung kepada korban. Dan saya ingin memberikan sedikit contoh mengenai penerapan viktimologi dalam praktik di lapangan itu seperti apa. Jadi ada pendampingan untuk korban. Jadi polisi dan kejaksaan ini bisa mulai memberikan pendampingan baik secara hukum maupun psikologis. Supaya apa? Supaya korban ini bisa merasa lebih aman dan mendapatkan dukungan yang penuh selama proses hukum berlangsung, seperti itu. Pun ada juga ruang sidang yang ruang sidang yang bisa ramah untuk korban. Jadi di sini pengadilan juga bisa menyediakan ruang khusus yang terpisah sehingga korban ini tidak harus bertemu langsung dengan pelaku, sehingga korban tidak mengalami trauma tambahan dan tekanan bagi korban, seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada mediasi atau restoratif justice yang seperti saya sebutkan tadi. Jadi di beberapa kasus pendekatan restoratif justice ini bisa diterapkan dengan melibatkan korban dalam penyelesaian perkara. Tujuannya apa? Tentu saja tujuannya adalah untuk membantu pemulihan dan rekonsiliasi antara korban dan pelaku secara adil dan manusiawi, seperti itu. Nah, baik, selanjutnya saya akan melanjutkan. Nah, selama ini tuh di sistem peradilan Indonesia lebih berfokus kepada pelaku seperti yang tadi teman saya bilang. Nah, tindak pidana itu dianggap sebagai pelanggaran terhadap negara, sehingga proses hukum yang menitik beratkan pada penuntutan dan pemidanaan itu dan pemidanaan itu kurang. Pelaku dalam beberapa dekade terakhir terjadi pergeseran paradigma menuju pengakuan bahwa korban juga memiliki hak dan kepastian dan kepentingan hukum yang harus dilindungi. Contohnya kasus kekerasan seksual yang tercatat oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2014 itu mencapai 27.306 kasus yang menunjukkan urgensi pendekatan baru yang berpotensi pada korban. Nah, kondisi tersebut menegaskan perlunya disiplin ilmu yang memahami posisi hak dan kebutuhan korban dalam suatu sistem hukum, yaitu viktimologi. Salah satu aspek utama viktimologi adalah perlindungan korban, yang seperti tadi saya bilang. Dalam sistem pidana, korban ini memiliki suatu hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan juga akses yang amanah terhadap hukum. Nah, hal ini diatur dalam undang-undang, yang dimana Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 mengenai perlindungan saksi dan juga korban, yang memberikan hak-hak tertentu kepada korban, termasuk atas pembebasan dan restitusi dari pelaku kejahatan tersebut. Namun meskipun terdapat kerangka hukum yang sudah mendukung nih, seperti undang-undang yang tadi saya sebutkan, penerapan hak-hak ini seringkali masih kurang efektif untuk terjadi di lapangannya. Salah satu kontribusi utama dalam viktimologi itu sendiri dalam perlindungan korban dalam sistem pidana di Indonesia ini kan perhatian lebih sering terpaku kepada pelaku kejahatannya, ya seperti yang tadi di awal saya bilang. Namun di viktimologi itu juga menekankan pentingnya perlindungan yang efektif terhadap korban itu sendiri, termasuk contohnya seperti hak mereka untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan juga akses yang aman terhadap proses peradilan. Nah, hal ini tuh juga sejalan dengan prinsip-prinsip yang ada pada hak asasi manusia, yang dimana di situ tertulis bahwa hak asasi manusia itu tertulis bahwa mereka mengakui setiap individu termasuk korban itu memiliki hak untuk diperlakukan dan mendapatkan keadilan di mata hukum. Lalu selanjutnya viktimologi itu juga memberikan sebuah dorongan
hak untuk berbicara kepada korban dalam proses peradilan. Nah, ini tuh berarti kesempatan pada korban untuk menyampaikan pandangan mereka mengenai dampak kejahatan yang dialami dan juga seperti contohnya seperti kebutuhan mereka dalam proses hukum. Ini tuh melibatkan korban secara aktif. Nah, sistem peradilan tuh dapat menciptakan rasa adil yang lebih kuat dan juga memberikan makna bagi proses hukum itu sendiri. Nah, pemberian suara ini juga ini tuh bisa berkontribusi pada pemahaman yang lebih baik mengenai bagaimana sih kejahatan mempengaruhi kehidupan korban, juga secara emosional maupun secara psikologis, seperti itu. Juga dalam hukum pidana di Indonesia diterapkan kompensasi dan juga restitusi yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2022, yaitu aturan ini itu adalah aturan pelaksana mengenai tata cara pengajuan dan pemberian restitusi kepada korban tindak pidana, serta dalam Peraturan Pemerintah nomor 35 tahun 2020 mengenai kompensasi, restitusi dan bantuan kepada saksi dan juga korban. Nah, restitusi di sini itu dapat berupa ganti rugi, lalu seperti ganti rugi itu berupa berbagai hal seperti kehilangan kekayaan atau penghasilan, juga bisa berupa penderitaan yang diakibatkan langsung oleh tindak pidana. Lalu biaya perawatan medis, psikologis, serta biaya transportasi dan juga biaya pengacara itu juga termasuk. Lalu hal ini tuh merupakan salah satu kebijakan yang mengutamakan korban atas penderitaan yang dialami korban akibat tindak pidana. Nah, pemikiran ini tuh sejalan dengan viktimologi juga yang menekankan pentingnya memberikan ganti rugi yang adil dan juga setara kepada korban. Dalam banyak kasus, korban ini mengalami kerugian tuh tidak hanya satu kerugian, tapi juga banyak, contohnya seperti fisik, emosional, finansial akibat tindakan kriminal. Lalu oleh karena itu juga sistem pidana harus memastikan mekanisme restitusi yang tersedia itu dapat diimplementasikan dengan baik. Nah, hal ini tidak hanya membantu memulihkan kerugian yang dialami korban, juga memberikan pelajaran bagi pelaku sendiri juga mengenai konsekuensi dan tindakan mereka. Lalu, pemulihan korban juga menjadi fokus utama viktimologi. Nah, proses pemulihan melalui pemulihan psikologis ini sangat penting bagi korban untuk kembali ke kehidupan normal, untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Tentunya psikologis ini sangat penting untuk diperhatikan apalagi setelah mengalami kejadian akibat trauma kejahatan. Viktimologi ini mendorong penyediaan layanan kesehatan mental dan juga dukungan sosial bagi korban sebagai bagian dari sistem pidana. Oleh karena itu, perhatiannya itu tidak hanya diberikan pada aspek hukum saja, tapi juga diberikan kepada kesejahteraan mental dan emosional bagi korban. Namun, prinsip viktimologi dalam sistem pidana di Indonesia sendiri itu seringkali mengalami tantangan. Salah satunya adalah itu kesadaran di kalangan aparat penegak hukum yang mengenai hak-hak dari korban. Banyak sekali contohnya praktisi hukum itu masih terfokus kepada pelaku kejahatan dibandingkan daripada korban. Jadi mereka seringkali itu mengabaikan kebutuhan serta hak-hak dari korban. Nah, oleh karena itu penting juga untuk meningkatkan pendidikan dan pelatihan bagi aparat penegak hukum agar mereka itu lebih memahami pentingnya viktimologi dalam proses peradilan. Banyak kasus juga pada akhirnya ujung-ujungnya itu hanya merugikan korban, seperti contohnya kasus
yang ada di Kanjuruhan yang menjatuhkan korban kematian hingga 135 orang serta ratusan orang terluka, dan hingga saat ini pun itu tidak ada pertanggungjawaban kepada korban atas tindakan yang dilakukan dari instansi kepolisian dalam peristiwa tersebut. Lalu selain itu juga peraturan di Indonesia itu juga perlu diperbaiki untuk mencerminkan prinsip-prinsip viktimologi. Meskipun terdapat beberapa ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata atau KUHAP yang dimana itu di situ mengatur mengenai hak-hak korban. Nah, pengaturannya itu masih sangat minim sekali dibandingkan hak-hak pelaku yang hak-hak pelaku pada tindak pidana. Oleh karena itu diperlukan sekali suatu revisi regulasi ini agar hak-hak korban itu dapat diakomodasi dengan baik dalam sistem peradilan. Nah, lalu secara keseluruhan ini viktimologi ini memiliki suatu potensi untuk memperbaiki sistem peradilan pidana dengan cara itu mengalihkan fokus kepada yang awalnya kepada pelaku dialihkan kepada korban dengan contohnya dengan memperhatikan kebutuhan korban, hak-hak korban, dan juga sistem ini tuh dapat menjadi lebih adil dan responsif. Nah, lalu implementasi prinsip-prinsip viktimologi itu tidak hanya meningkatkan kepada perlindungan terhadap korban, tetapi juga akan memperkuat legitimasi sistem pada hukum pidana di masyarakat. Lalu, oleh karena itu juga kolaborasi antar pemerintah dan lembaga negara penegak hukum ini sangat penting. Apalagi bila mereka juga berkolaborasi dengan lembaga masyarakat sipil, itu juga diperlukan untuk mewujudkan sistem pemberdayaan yang berpusat pada korban. Lalu perlindungan korban kejahatan itu merupakan sebuah aspek penting di sini dalam sistem pidana yang seringkali terabaikan. Nah, perlindungan korban kejahatan dalam sistem hukum di Indonesia ini diatur dalam 2 regulasi utama, yaitu Undang-Undang Hukum Acara Perdata atau KUHAP yang tadi saya sebutkan, dan juga Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban atau UU PSK. Lalu secara keseluruhan, meskipun KUHAP maupun UU PSK itu memiliki tujuan yang sama, melindungi korban kejahatan, dan juga pendekatannya itu, tapi pendekatan mereka berdua itu antara UU PSK dan juga KUHAP itu sangatlah berbeda. UU PSK itu menawarkan perlindungan yang lebih komprehensif dan juga berfokus kepada kebutuhan serta hak-hak korban secara lebih luas dibandingkan dengan KUHAP. Dalam KUHAP itu dia cenderung mengutamakan hak-hak pada pelaku kejahatan. Nah, lalu yang pertama itu ada penyusunan undang-undang khusus perlindungan korban. Nah, ini tuh apa sih? Ini adalah alasan ini dibuat untuk karena hingga kini itu perlindungan korban kejahatan itu masih belum memiliki payung hukum yang khusus. Perlindungan yang ada itu masih tersebar di berbagai aturan, dan juga akibatnya itu banyak korban yang kesulitan menuntut haknya karena mekanisme yang terfragmentasi. Misalnya seperti yang tadi saya bilang di tragedi Kanjuruhan, korban dan juga keluarga korban itu tidak mendapatkan ganti rugi dengan segera, karena tidak ada aturan khusus yang secara tegas menjamin kompensasi dari negara yang harusnya itu mereka terima secara lebih awal. Lalu jika ada undang-undang khusus itu korban tuh bisa mengklaim, korban atau keluarga korban tuh bisa mengklaim melalui prosedur atau layanan psikologis juga. Mereka bisa mendapatkan jaminan rehabilitasi
dengan regulasi yang lebih sederhana. Nah, undang-undang ini juga akan menjadi bentuk pengakuan negara bahwa korban kejahatan itu memiliki posisi yang sama pentingnya dengan pelaku dalam sistem peradilan Indonesia. Lalu ada merevisi KUHP untuk mengakomodasi KUHAP untuk untuk mengakomodasi hak korban. Lalu KUHAP di sini itu tuh masih belum berlaku hingga saat ini, masih belum berlaku hingga saat ini. Itu yang masih berlaku hingga saat ini, itu lebih menekankan kepada hak-hak pelaku dan juga negara sebagai penuntut, sementara korban itu seringkali diposisikan hanya sebagai saksi. Revisi KUHAP di sini itu harus memberikan ruang partisipasi yang lebih kepada korban, seperti contohnya seperti hak untuk menghadirkan victim impact statement di persidangan. Nah, hak untuk menolak dan juga hak untuk menolak perdamaian yang merugikan mereka, dan juga hak untuk mengajukan gugatan restitusi dalam suatu proses dengan perkara pidana. Dengan begitu proses peradilan ini akan lebih adil karena mempertimbangkan kepentingan korban bukan semata-mata kepentingan hukum. Lalu peningkatan peran lembaga perlindungan saksi dan juga korban, atau seringkali kita sebut dengan LPSK. Nah, LPSK ini bisa menjadi suatu wadah yang penting dalam memberikan perlindungan hukum. Itu bisa berupa perlindungan hukum fisik, psikologis bagi korban. Lalu kapasitas LPSK itu sendiri masih sangat terbatas, baik dari segi anggaran, sumber daya manusia maupun jangkauan layanan. Dalam kasus Kanjuruhan ini sendiri yang tadi saya bilang, banyak sekali keluarga korban yang tidak mengetahui bagaimana cara mengakses layanan LPSK itu gimana. Mereka masih belum mengerti bagaimana cara mengakses LPSK ini sendiri, sehingga mereka masih menghadapi trauma sendirian tanpa dukungan siapa-siapa, apalagi dukungan negara. Oleh karena itu, fungsi LPSK itu harus dimaksimalkan. Contohnya, LPSK itu harus diperluas, misalnya dengan membentuk perwakilan LPSK di tingkat provinsi hingga kabupaten, bisa juga di tingkat kota. Lalu bahkan LPSK ini bisa disalurkan melalui tingkat desa melalui jejaring perangkat desa. Lalu yang keempat, ada mekanisme ganti rugi yang jelas. Salah satu kelemahan terbesar dalam sistem hukum Indonesia itu adalah tidak adanya mekanisme ganti rugi yang jelas pada korban tindak pidana. Saat ini korban harus menempuh jalur perdata jika ingin mendapatkan ganti rugi. Nah, proses itu tentu membutuhkan biaya, waktu, dan juga tenaga yang tidak sedikit. Contohnya dalam kasus Kanjuruhan ini, hal ini tuh sangat membuat keluarga korban semakin terpuruk karena kehilangan orang yang dicintai. Mereka juga terbebani dengan proses hukum yang panjang dan juga memakan banyak waktu dan juga uang. Untuk itu, undang-undang ini harus merumuskan mekanisme ganti rugi yang cepat, sederhana, dan pasti bagi pelaku tindak pidana. Mekanisme ini bisa berupa victim compensation fund yang dikelola oleh pemerintah, sehingga korban ini sendiri dapat segera memperoleh haknya tanpa menunggu putusan dari perdata, seperti yang berlaku di Indonesia pada saat ini. Dengan adanya mekanisme ini, negara juga dapat memberikan tanggung jawab sebagai pelindung warga negaranya dengan kepastian hukum yang jelas, seperti itu. Baik, sekian penjelasan dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.